movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa lagi-lagi kembali untuk temani dimanapun kalian berada. Tentu dengan membawakan alur cerita film yang menarik. Nah, kali ini Box Movie akan mereview film yang berjudul Cuddle Waiter yang dirilis pada tahun 2019. Dan tokoh utamanya diperankan oleh aktris cantik bernama Sue Ramirez. Jadi, film ini yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita panggilan yang berpengalaman bernama Adela. Lalu di suatu hari ia bertemu dengan pemuda bernama Ram yang baru saja terjun sebagai pria panggilan juga. Kemudian di suatu saat, Adela ini setuju tinggal bersama Ram untuk mengajarinya ilmu bagaimana melayani pelanggan. Sampai pada akhirnya lambat laun membuat tumbuhnya benih-benih cinta di antara mereka. Gimana sih cerita lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Adela. Ia berprofesi sebagai wanita panggilan di ibu kota. Selama 9 tahun, ia pun menjalani pekerjaan itu. Berbagai macam jenis klien dan gaya pelayanan pun sudah ia hadapi. Tentu hanya demi mendapatkan uang. Setiap melayani pelanggan, Adela selalu menggunakan nama samaran. Dan tak pernah sekalipun ia menggunakan nama aslinya. Scene berganti, di mana Adela sedang melayani pelanggan yang bertubuh lebar. Suara-suara manja pun terdengar dari kamar sebelah. Setelah selesai mantap-mantap, ternyata Adela protes karena sang pelanggan tidak membayar sepenuhnya. Pria itu pun menolak membayar lebih karena ia merasa Adela sering mendapatkan uang banyak darinya. Mau nggak mau, Adela pun bergegas pulang. Tapi rupa-rupanya ia mampir ke kamar sebelah, yang ternyata ia mencoba untuk merayu seorang pria yang ada di dalam sana untuk mendapatkan uang tambahan. Tanpa malu-malu, Adela membuka dompet sang pria yang ternyata tidak ada uang sama sekali. Pria itu diketahui bernama Ram. Ia adalah seorang pria panggilan yang baru saja meniti karirnya. Rupanya hari itu adalah hari pertamanya ia bekerja dan mendapatkan pelanggan. Lalu ketika Adela hendak pergi, pria bernama Ram itu akhirnya bergegas mengejar Adela. Rupanya ia berharap bisa menimba ilmu dari sang senior secara langsung. Mendengar hal tersebut, Adela pun menolaknya. Namun, hal itu rupanya tak membuat Ram berkecil hati. Ia terus mencoba mengejar Adela yang hendak pergi ke minimarket. Sesampainya di sana, Ram dengan pedenya bercerita mengapa dirinya terjun ke dunia mantap-mantap. Rupanya itu semua terjadi ketika Ram pada saat itu ingin menjadi pelaut. Ceritanya, uang yang sebagai jaminan sudah ia bayarkan. Ternyata, Raib dibawa kabur oleh orang yang merekrutnya. Jadi, karena Ram tak ingin mengecewakan orang tuanya, ia pun berpura-pura pergi ke luar negeri menjadi pelaut. Scene berganti, di mana pada saat itu Adela yang sedang berada di apartemennya. Rupa-rupanya Adela sedang jatuh hati kepada pelanggannya yang bernama Dr. Yan. Sayangnya, ia hanya bertepuk sebelah tangan. Ia pun merasa sedih karena akun milik Dr. Yan sudah tidak aktif lagi sejak 3 bulan yang lalu. Tapi pada akhirnya, Adela kembali lagi ceria saat ada akun baru yang bernama Doki memesan layanan darinya. Rupa-rupanya ia berharap kalau itu adalah Dr. Yan pelanggan lamanya. Adela pun bergegas pergi menemuinya. Saat sesampai di hotel yang ternyata itu bukanlah Dr. Yan seperti yang ia harapkan. Karena merasa kecewa, ia pun pergi mencari pelampiasan di suatu tempat di mana ia biasanya mangkal.
Tanpa menunggu lama, ia pun dibawakan seorang pria oleh si Mami yang ternyata itu adalah si Ram. Adela pun akhirnya mau memakai jasa Ram sebagai teman berpelukan selama 1 jam. Tapi sebelum itu, rupanya Adela membuat kesepakatan gitu nih guys. Jadi, apabila Ram tidak terpancing hasratnya, maka Adela akan membayar Ram 1.000 peso. Di situ pula, dalam waktu 1 jam, Ram mencoba meluluhkan hati Adela agar mau menjadi gurunya. Ia bahkan berharap bisa berbagi apartemen dengan Adela. Akhirnya 1 jam pun berlalu. Itu artinya Ram bisa melewati tantangan dan bisa mendapat bayaran yang Adela janjikan. Tapi rupanya tidak hanya itu. Adela bersedia menjadi gurunya sekaligus mengizinkan Ram untuk tinggal bersamanya. Bahkan, Adela mengandalkan Ram bisa menjadi cuddle partner yang saling menguntungkan. Singkat cerita, setelah mereka berdua tinggal bersama di apartemen, Adela memberitahu semua peraturan yang harus dipatuhi oleh Ram. Dan juga tentang tagihan-tagihan yang akan mereka tanggung bersama. Adela pun memulai kursusnya dengan beberapa tips agar Ram bisa tetap eksis di industri ilegal itu. Ia ajarkan mulai dari sering berganti nama, cek kesehatan secara berkala di rumah sakit, serta menentukan harga. Kemudian ketika Adela yang terlihat bete, Ram mencoba mengajaknya untuk menjahit sarung bantal. Sekarang ini mereka berdua semakin akrab, bukan hanya teman serumah sekaligus sebagai cuddle partner. Kemudian di suatu malam, 2 insan ini sama-sama pergi ke hotel untuk menunggu klien masing-masing. Tidak lama dari itu, Ram dihampiri oleh 2 orang wanita sekaligus yang parubaya dan langsung mengajaknya untuk check-in di lantai atas. Sedangkan Adela terlihat masih setia menunggu kliennya. Tapi di situ tiba-tiba dikejutkan dengan rombongan satu keluarga yang melintas di depannya. Salah satu di antara keluarga itu rupanya Adela mengenalnya. Ia pun terlihat menghampiri Adela, yang ternyata itu adalah Dr. Yan, orang yang selama ini ia nantikan. Jadi ceritanya Adela telah jatuh hati pada pria itu nih guys. Dan mereka sudah punya rencana untuk hidup bersama. Tapi Dr. Yan sendiri hanyalah memberi janji-janji manis tanpa ia tepati. Scene berpindah, di mana Adela terlihat menemui kliennya. Rupanya kliennya kali ini adalah seorang kakek. Karena suasana hati Adela yang sedang kacau setelah bertemu dengan Dr. Yan tadi, Adela mendadak pergi dan meninggalkan sang kakek seorang diri. Ternyata Adela pergi ke tempat biasanya ia nongkrong. Beberapa saat kemudian, rupanya Ram datang menghampirinya setelah ia selesai bekerja. Ram terlihat membawakan buket bunga yang juga berisi uang komisi serta coklat yang Adela suka. Namun Adela sendiri masih memasang muka yang cemberut. Melihat hal tersebut, Ram pun mencoba bertanya. Adela pun mengungkapkan bahwa baru saja bertemu dengan orang yang telah menipunya. Percakapan mereka berdua ini rupanya berlanjut di atas apartemen, di mana Adela ini mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaannya ini, karena ia sudah tidak bergairah lagi. Ia bahkan sampai berkata bahwa ia sudah letih menjalani hidup yang seperti sekarang ini. Keesokan harinya, Adela menemui Mami untuk membicarakan perihal keinginannya untuk berhenti bekerja. Setelah beberapa saat, rupanya ada Ram yang datang menghampirinya. Tapi kali ini ia begitu terkejut setelah menepuk bahu Adela, karena rupanya suhu badan temannya itu sangat tinggi. Ram pun langsung mengajak Adela untuk pulang ke apartemen supaya ia bisa minum obat serta istirahat. Karena hanya Ram yang begitu perhatian kepadanya, Adela pun memeluknya. Tetapi tidak lama kemudian,
Ram mendapat chat dari pelanggan yang ingin memakai jasanya dengan bayaran yang cukup tinggi. Setelah Ram menjelaskan kepada Adela, ia pun langsung bergegas pergi. Adela pun terlihat sedih sambil memeluk bantal gitu nih guys. Setelah beberapa waktu berlalu, Adela pun beranjak dari tempat tidurnya. Ia juga terlihat mengambil ponselnya, yang ternyata ia menghapus akun wanita panggilan. Sepertinya Adela nampak serius untuk berhenti bekerja. Karena hal tersebut pula membuatnya sadar bahwa ia tidak akan sanggup lagi membayar sewa apartemen. Untuk itu, Adela terlihat mengemasi semua barang-barang miliknya. Di situ, tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata itu adalah Dr. Yan, yaitu pria yang membuat Adela jatuh hati. Kedatangannya itu rupanya untuk meminta maaf dan juga meminta jatah kepada Adela. Beberapa saat kemudian, Ram pulang ke apartemen dan bertemu dengan Dr. Yan. Ram sendiri menyayangkan sikap Dr. Yan yang masih saja memperlakukan Adela sebagai wanita bayaran. Beberapa saat setelah Adela bangun, Dr. Yan pun langsung pergi dari apartemen. Sementara uang jasa yang diberikan oleh Dr. Yan langsung dibuang oleh Adela di atas balkon. Ia tidak ingin menerima imbalan dari Dr. Yan itu. Lalu keesokan harinya, ketika Ram hendak pergi bekerja, ia sempat pamit kepada Adela yang terlihat masih tiduran. Di balik itu, Adela juga kecewa karena sebenarnya ia pun berharap Ram bisa berhenti dari pekerjaannya itu. Ram beralasan bahwa ia masih bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi pada akhirnya ketika Ram sedang menemani kliennya, ia pun mulai tersadar bahwa ia tidak mungkin terus menjadi pria panggilan. Saat itu juga Ram meminta kepada kliennya itu untuk segera menurunkannya di dermaga. Beberapa saat kemudian Ram mendapat pesan dari nomor yang tidak ia kenal, yaitu mengajaknya untuk bertemu di losmen murah tempo hari. Ternyata dugaan Ram yang mengirim pesan itu tidak keliru, bahwa adalah orangnya. Dua insan ini pun akhirnya bersama lagi di losmen di mana pertama kali mereka bertemu. Di situ Ram mengatakan bahwa selalu ingin bersama Adela. Begitupun sebaliknya. Ternyata Adela pun memiliki keinginan serupa, ia pun mengajak Ram untuk menjalani hidup baru bersamanya. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Gimana nih menurut kalian? Ambil baiknya dan buang buruknya ya guys, karena sejatinya film ini hanya untuk hiburan semata. Waktunya Mimin pamit, terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.